para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita masih di Ustaz Menjawab dengan tema bahaya kaum ekstremis bagi Islam di Nusantara. Nah, tadi dalam kata pengantar sudah dijelaskan bagaimana bahaya kaum ekstremis ini dalam merusak persatuan umat Islam. Ya. Di dalam kitab Fathul Bari ini termasuk ada satu kelompok di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Sabaiyah, ya, yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba. Jadi kelompok inilah yang mengidolakan Ali secara berlebihan. Di samping memang ada kelompok yang membenci Ali bin Abi Thalib, ya, yang Khawarij tadi. Ada juga kelompok yang mengidolakan Ali sangat berlebihan sampai mengkultusnya sampai kepada Tuhan, ya. Kelompok Sabaiyah, Syiah Sabaiyah gitu, ya. Nah, sampai mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini sebagai Tuhan. Nah, lalu Ali bin Abi Thalib sampai kemudian memutuskan hukuman kepada mereka seluruhnya. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan dihukum mati, seperti itu. Nah, mungkin kelompok ini sudah tidak ada lagi di zaman kita, tapi yang mirip-mirip dengan kelompok ini masih ada. Ya, misalnya seperti Syiah yang ada di Iran sekarang ini, ya. Syiah Imam 12 kan, Imamiyah Itsna Asyariyah. Itu mereka berkeyakinan bahwa Imam 12 yang sebagai pelanjut kekhalifahan dari Rasulullah Muhammad SAW itu dalam anggapan mereka itu memiliki sifat ismah, maksum, ya. Nah, sampai ada ungkapan dari Khomeini itu disebutkan bahwa Nabi sekalipun itu tidak akan bisa mencapai derajat para imam yang 12. Nah, ini kan bentuk ekstrim dari sisi yang lain, ya. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang ekstrim yang menolak, ya kan, pemahaman mayoritas, tapi di sisi lain ada juga ekstrim yang sangat berlebihan, ya, terhadap figur-figur tertentu. Nah, Tengku melihat fenomena ekstrim ini di masyarakat Aceh sekarang bagaimana, Tengku? Ya, mengenai tentang Imamiyah tadi, itu kan bentuk sifat ekstremis yang terjadi di luar Indonesia, negeri tercinta kita ini. Iya. Jadi kita melihat bahwa di negara kita memang, ya, semua negara, ya, tidak hanya di negara Indonesia. Jangankan berbeda pendapat tentang politik, dalam agama itu juga terjadi. Dan itu akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Saya melihat bahwa di Indonesia ini sudah hadir itu sifat-sifat ekstremis itu yang tentunya juga dengan nuansa lain. Kalau di Iran itu kan terlalu keras. Kalau kita memang juga ada nuansa lain yang memang itu juga bersifat ekstremis tadi. Nah, apa contohnya? Ya, kita lihat banyak. Salah satunya yang paling keras adalah hadirnya Ahmadiyah yang dulu pernah kita tahu di Indonesia ini telah hadir demikian itu. Kemudian ada sifat ekstremis lain yang ideologinya sama seperti yang ada di tempat kita dulu, yaitu Milata Abraham. Jadi banyak sekali memang kelompok-kelompok ekstremis yang telah hadir di tempat kita. Cuman alhamdulillah juga pemerintah cepat mengatasinya. Jadi, nah, inilah yang memang yang harus kita ketahui bersama. Sekarang kita banyak menemukan perbedaan pendapat dalam agama. Yang kita sayangkan sekarang, masyarakat awam tidak bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak. Karena hari ini banyak orang yang mengaku dirinya ustaz. Betul. Banyak orang mengaku dirinya itu abu. Banyak orang mengaku dirinya seorang ulama. Bagaimana sesungguhnya untuk menghilangkan atau menyingkirkan sifat ekstremis kita, khusus di Aceh ini, untuk umumnya di Indonesia. Kita tahu bahwa kita kembali ke sejarah. Saya teringat dulu saat saya sekolah, saya mendengar ada satu pesan Soekarno, presiden kita. Kata beliau, jangan sama sekali tinggalkan sejarah. Ternyata memang perkataan Soekarno ini sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan negara ini. Karena negara ini bisa hancur karena sejarah, bisa maju juga karena sejarah. Nah, bagaimana caranya untuk menghindarkan sifat-sifat ekstremis tersebut untuk di tempat kita ini? Nah, kita kembali ke sejarah. Apa yang telah dianut oleh raja kita
itu sebenarnya adalah akidah yang memang sudah ditanamkan oleh raja-raja kita sejak dahulu, dan itu harus kita ikut. Maksudnya apa? Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, kemudian Sultan Malikus Soleh, yaitu Sultan Malikul Lahir, anaknya, semuanya itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita tahu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti mana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Minhajut Talibin, beliau mengatakan al-bid'atu laisa bima'khudhatin minal Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu adalah sesuatu yang bukan berasal dari Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan ranah ilmu pengetahuan yang dibenarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala adalah tak jauh daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, konsep yang semacam inilah yang dahulu pernah dibuat oleh Sultan Ali Mughayat Shah dalam undang-undang beliau, undang-undang negara, yaitu Qanun Adat Muqatta' Alam Al-Asyi. Nah, kita tahu bahawa Qanun Adat Muqatta' Alam ini sebuah undang-undang negara yang dibuat oleh Sultan Ali Mughayat Shah yang bersandarkan pada 4 hukum dasar negara: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, demikian juga yang dilanjutkan oleh Iskandar Muda, Iskandar Sani, dan dilanjutkan oleh 4 ratu. Nah, mana bukti lainnya? Bukti lainnya dapat kita lihat dalam kitab Ar-Rahilah karya Imam Ibn Battutah saat beliau berkunjung ke Aceh pada saat itu berjumpa dengan Sultan Malikul Lahir. Beliau mengatakan bahawa Aceh adalah Raja Aceh itu termasuk raja yang bermadzhab Syafi'i, yang sangat pandai dalam ilmu pengetahuan fikih Syafi'i. Nah, mana bukti lainnya? Kita tahu bahawa cap Sikureng, lambang cap Sikureng itu yang dibuat oleh kerajaan Aceh dahulu itu memiliki 8 raja. Di tengahnya ada tulisan raja yang memimpin pada saat itu, di sampingnya ada 8 kelompok raja. Nah, apa makna filosofinya? Makna filosofinya 8 raja itu bagi 2. 4 raja yaitu filosofinya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 4 raja yang lainnya adalah hukum, adat, resam. Satu lagi ada satu lagi itu yang dalam lambang itu tersendiri. Nah, saya ingin katakan begini. Sejak dahulu raja kita Iskandar Muda, Iskandar Muda yang hidup pada abad 16, itu beliau adalah raja yang dikatakan dalam sejarah sebagai kerajaan yang dipimpin oleh beliau, kerajaan Islam terkuat nomor 4 di dunia. Nah, apa yang kita fahami dari ini? Ternyata dahulu pada saat Raja Iskandar Muda ini menjadi pemimpin raja, itu banyak negara melirik Qanun Adat Muqatta' Alam. Nah, demikianlah yang ditulis oleh ahli sejarawan, termasuk dalam buku Aceh Sepanjang Abad. Di sana beliau menulis bahawa Brunei Darussalam, Filipina, India, China, Arab Saudi itu melirik Qanun Adat Muqatta' Alam itu. Sehingga banyak mereka mengambil beberapa poin penting untuk aturan negara mereka. Nah, saya ingin katakan begini. Inilah akidah kita yang sebenarnya di Aceh ini, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu, hari ini kan kita banyak melihat ada orang mengaku dirinya seorang ulama, seorang abu, bahkan dia mengaku dirinya ustaz. Baik, tak masalah. Tapi kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya menjadi seorang ulama itu tidak mudah. Menjadi seorang abu itu juga tidak mudah. Menjadi seorang dirinya ustaz juga tidak mudah. Siapa yang mengatakan itu? Syekh Ahmad Khatib dalam kitabnya Nufahat ala Syarah Warakat. Beliau mengatakan bahawa syarat menjadi ulama itu adalah dia harus memiliki 12 ilmu, dan disetujui oleh Imam Syairazi di dalamnya. Beliau mengatakan bahawa syarat menjadi ulama harus menguasai ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu alat, ilmu majas, ilmu Quran, ulumul hadis, ilmu tajwid dan beberapa ilmu lainnya. Maka demikian juga lah yang dikatakan oleh Abu Syekh Mudawali dalam kitab Al-Fatawa ketika orang bertanya, apa syarat menjadi seorang ustaz? Maka dijawab oleh beliau, harus menguasai ilmu alat. Yang ketiga, yang dikatakan oleh Profesor Dr. Muhyiddin Wali, beliau mengatakan syarat menjadi seorang ulama itu harus belajar bergelut dengan ilmu agamanya 40 tahun. Nah, kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari ini? Kesimpulannya adalah inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sejak dulu raja kita telah menganut akidah itu. Maka orang awam, masyarakat awam kita, janganlah kita ikut pada akidah-akidah lain. Karena kan kita tahu Ustaz, hari ini orang hanya beralih Quran hadis, ijma' dan qiyas tak diambil. Ya, saya
memang kita wajib kembali Quran hadis. Tapi untuk memahami Quran hadis itu kan tidak bisa dengan akal kita. Kita punya ulama-ulama untuk kita pergi ke mereka untuk mengambil itu. Satu lagi, dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir, ada satu hadis begini, sangat unik hadisnya. Dahulu pada saat Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman, Rasulullah berjumpa dengan Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Fabima tahkum, jika nanti orang Yaman bertanya kepadamu tentang hukum Islam, engkau akan berhukum kemana? Maka kata Mu'az bin Jabal, bi kitabillah ya Rasulullah, saya akan lari kepada Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, fa illam tajid, jika engkau tidak menemukan Al-Quran, engkau lari ke mana? Maka kata beliau, fa bi sunnati Rasulillah, aku akan lari kepada sunnah Nabi. Ditanya lagi oleh Rasulullah, fa illam tajid, jika dalam Al-Quran dan hadis tidak menemukan, engkau akan bagaimana? Ajtahidu ra'i, kata Mu'az bin Jabal, aku akan berijtihad dengan akalku. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya kita harus mengikut pendapat para ulama. Nah, jadi itu yang mungkin yang bisa. Baik. Para pemirsa TV yang Allah muliakan, ya, kita sedang membicarakan satu tema yang sangat menarik, yaitu kembali kita sebutkan bahaya kaum ekstremis bagi Islam di Nusantara. Dan kita sudah banyak tadi membahas bagaimana bahayanya bagi Islam Nusantara. Tentu akan membuat persatuan Islam di Nusantara ini akan rusak dengan kehadiran kaum ekstremis ini. Baik, para pemirsa TV yang Allah muliakan, tentu saja semua kita sudah sangat familiar dengan pemahaman-pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semula adalah berasal dari pemahaman dari salah seorang tokoh Mu'tazilah ya dasarnya ya. Tapi beliau kemudian kembali kepada pemahaman Ahlul Hadis ya. Beliau bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau sebelumnya belajar lama kepada seorang tokoh Mu'tazilah yaitu Syekh Ali Al-Jubai. Nah, ini bagaimana kisahnya nih? Mungkin bisa disampaikan sedikit kepada para pemirsa. Mungkin jika kisah lengkapnya saya tidak tahu. Tapi saya ambil rujukan agar nanti orang memandang bahwa kisah ini bukan saya yang cerita. Betul sekali. Saya ambil dalam kitab Durus Samin. Di sana ada tertulis kisah tentang Abu Hasan Al-Asy'ari berpindah kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana tertulis bahwa dalam kitab Durus Samin tertulis dahulu beliau itu kan bermu'tazilah selama 40 tahun. 40 tahun. Beliau belajar terus tentang Mu'tazilah. Sehingga di suatu malam beliau bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam kitab itu dituliskan. Bermimpi dengan Nabi, lalu Nabi datang kepada beliau. Apa kata beliau? Kata Rasulullah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, wahai Hasan, engkau sampaikan apa yang aku sampaikan. Maka Abu Hasan bertanya, aku telah sampaikan apa yang kau sampaikan Rasulullah. Kata dibalas oleh Rasulullah, kalau engkau telah sampaikan apa yang aku sampaikan, untuk apa aku datang ke mimpimu? Kata Rasulullah dalam kitab tersebut. Maka beliau ketika bangun tidur, beliau pelajarilah apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau menemukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Nah, setelah itu beliau singkirkan buku-buku yang Mu'tazilah, beliau ambil pelajari buku Al-Qidah tadi, kemudian beliau pergi ke pasar. Beliau pergi ke pasar, diambillah jubah beliau itu, jubah keulamaan, diambil diletakkan di pasar. Beliau berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar, wahai orang-orang muslim, hari ini ku lepaskan jubah Mu'tazilahku, aku kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi inilah yang ditulis dalam kitab Durus Samin tersebut. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, bagi para pemirsa yang ingin interaktif, silakan menghubungi kita di nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda, dan juga boleh melalui SMS ke 0812 60 771 065. Para pemirsa yang Allah muliakan, memang bagi orang-orang awam ya yang tidak belajar ilmu agama secara khusus, maka akan bimbang dengan sekian banyak perbedaan-perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Saya teringat dengan satu ungkapan dari Ali bin Abi Thalib yang sangat populer, yang beliau sebutkan kepada seorang murid beliau yang bernama Kumail ya, bin Ziyad. Kata beliau, an-nasu thalatha. Ya, manusia itu ada tiga. Pertama adalah alimun rabbani, ulama rabbani. Yang kedua adalah muta'allim ala sabili najah,
menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Yang ketiga adalah hamajun ra'a'un atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Yang ketiga adalah orang awam. Jadi kalau orang awam ini ciri-ciri mereka adalah mereka itu yamiluna ma'a kulli rih. Mereka itu cenderung kepada setiap orang yang menyeru, orang yang memanggil mereka, kan? Lam yastadhi'u binuril ilmi. Mereka itu tidak mencahayai diri mereka itu dengan ilmu. Walam yalja'u ila rukni wathiq, dan tidak mau kembali kepada sumber yang kuat. Baik, begini Tengku sedikit mungkin yang perlu disampaikan, bahwa kalau kita lihat dari sejarah para imam yang 4, maka kita temukan mereka adalah orang-orang yang satu sama lain itu saling punya hubungan baik. Sampai ada ungkapan yang sangat indah dari Imam Asy-Syafi'i yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian ada pernyataan yang menohok ini tapi Tengku. Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ini kutipan Imam Al-Ghazali, al-ilmu baina ahli al-fadli wal aqli rahimun muttasil. Jadi ilmu di kalangan orang-orang yang ahlul fadl wal aql gitu kan, orang-orang yang utama dan cerdas, maka akan menjadi hubungan tersambung. Tapi kemudian komentar Imam Ghazali terhadap ucapan ringkas Imam Syafi'i ini adalah fala adri kaifa yad'i al-iqtida'a bi madhhabihi jama'atun sara al-ilmu bainahum adawatan qati'ah. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti bagaimana ada sekumpulan orang mengaku bermadhab beliau, bermadhab Asy-Syafi'i, tetapi ilmu di kalangan mereka itu telah memutuskan silaturahim dan menimbulkan permusuhan. Itu bagaimana? Ini kan satu fenomena yang sudah berbeda antara sikap imam dengan sikap pengikutnya itu. Bagaimana nih Tengku melihat fenomena masyarakat di zaman kita di Aceh? Ada nggak fenomena seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali itu? Ya, isu sangat banyak sekali memang. Sampai hari kiamat pun berbeda pendapat para ulama itu tetap akan ada. Ya, jangankan para imam madhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Ghazali kan, bahkan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi juga berdebat dalam kitabnya. Jadi itulah sebabnya kenapa munculnya 4 madhab. Artinya apa? Mereka mengambil masadir. Masadir artinya adalah mengambil dasar hukum Islam dari Quran hadis dengan ijtihad mereka. Tentunya antara ulama satu dengan ulama yang lain cara berijtihad pun berbeda. Jadi ketika orang bertanya bagaimana fenomena perbedaan pendapat di masa kita, dan itu jawabannya akan terjadi memang sampai di kiamat nanti. Tapi kan tidak menimbulkan permusuhan. Ya, itu tapi yang perlu yang masalahnya di kalangan pengikutnya jadi memusuhi dan membutuhkan silaturahim kan. Jadi miris juga kita lihat. Ini apa penyebabnya sampai seperti itu? Ya, itu kembali kepada sifat ekstremis yang tadi kita bahas tadi. Saya teringat bahwa salah satu daripada sifat ekstremis itu ada 12 tanda yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi. Salah satunya adalah satu kelompok mempunyai sifat hegemoni tersendiri dalam memandang agama Islam. Ketika makanya kata Allah Subhanahu wa taala faruddu ilaih, maksudnya kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Jika kita ada dalam Quran fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Maka jika kalian itu berikhtilaf dengan ini, maka kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau masa Imam Syafi'i dengan Imam Ghazali, masa Imam Rafi'i, Imam Nawawi, kemudian masa 4 madhab, masa Khalifatul Rasyidin, mereka itu kan berikhtilaf, tapi tidak terjadi permusuhan. Nah, kalau kita berikhtilaf, terjadi permusuhan. Jadi masalahnya mungkin kalau diungkapkan dengan bahasa Imam Syafi'i tadi, berarti orang-orang yang berikhtilaf di zaman kita bukan ahlul fadli, bukan ahlul aqli. Kan? Nah, jadi saya kalau ditanya demikian, tetap saya kembali kepada Syekh Yusuf Qaradawi tadi. Salah satu sifat ekstremis bagi suatu kelompok, mereka punya sifat hegemoni tersendiri. Yang hegemoni itu bukan berasal dari Quran dan hadis. Sehingga terkadang kita banyak melihat orang, saya bagaimana guru saya. Soalnya kan kita harus mengambil pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Nah, makanya oleh karena itu Rasulullah sejak dahulu telah menyebut satu hadis, idza hadukum ikhtilafan, jika engkau berbeda pendapat, kata Rasulullah,
maka fa'alaikum bisawadil a'dham, maka harus lari kepada mana yang mayoritas. Nah, kalau kita kan tidak demikian. Di masa kita ikhtilaf itu terjadi, kemudian terjadi permusuhan, pertikaian, itu karena memang punya masing-masing kelompok punya sifat hegemoni itu, punya sifat egois tadi itu. Nah, makanya oleh karena itu kembali kepada perkataan Umar bin Khattab yang dalam kitab Asy-Syasawi, beliau mengatakan nuri li dunyana, berarti kita ini sama-sama meridailah terhadap dunia. Kama yurdi Rasulullah SAW, seperti mana Rasulullah meridakan agama kita. Ini berarti Umar bin Khattab mengajak kita saling menghargai. Nah, jadi kalau ada ikhtilaf pendapat, kita harus saling menghargai itu. Nah, maka ketika ada orang bertanya bagaimana fenomena yang terjadi pada saat ini ikhtilaf yang menimbulkan pertikaian, maka jawabannya demikian tadi. Ya, baik. Tapi ada satu ungkapan juga ini yang sangat populer ya. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafan lahu hadzu minan nazar. Nah, itu bagaimana tuh penjelasannya? Ya, itu bagaimana itunya? Jadi penjelasan itu. Jadi disebutkan bahwa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara. Jadi tidak setiap perselisihan itu bisa dipandang, bisa dianggap, ya kan? Ya, betul. Illa khilafan lahu hadzu minan nazar, kecuali satu perbedaan yang memiliki sisi pandang yang berbeda. Jadi ada dalil lah, kita bisa sebut dengan bahasa lain. Ada sebarang berbeda tapi perbedaan yang tanpa dalil. Tapi ada perbedaan yang ada dalilnya. Betul. Kalau memang perbedaan itu dasarnya dalil, itu sudut pandang dalam memahami dalil aja berbeda. Berarti dianggap mu'tabar gitu, seperti perbedaan para imam yang empat. Tapi pengikut imam kadang ada cara pandang yang tidak sesuai dengan dalil, itu bagaimana tuh? Itu kita kembali kepada pendapat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud di dalam kitab Asybah wa Nadhair. Beliau mengatakan bahwa mar'al muslimuna hasanun fahuwa hasanan. Apa yang dilihat oleh para ulama itu baik, maka baiklah dia. Jadi artinya apa? Bahwa yang dilihat oleh ulama ini tentunya berasal daripada Al-Quran dan Hadis. Pun kalau tak dapat dari Quran Hadis, maka mereka seperti mana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal dahulu, ajtahidu ra'i, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Nah, jadi ikhtilaf terbagi dua di sini. Ada ikhtilaf karena Quran dan Hadis, itu wajar, mutawarah seperti mana Ustaz kata-kata dia. Yang kedua, ikhtilaf yang bukan dari Quran dan Hadis. Nah, kalau sudah ikhtilaf dari Quran dan Hadis, itu maka larinya kepada ajtihad ra'yi tadi. Oke, baik. Sebelum kita jawab secara dalam, kita layani dulu pemirsa yang ingin interaktif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Iwan di Lekare. Ya, silakan Tengku. Ya. Wah, putus rupanya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dicoba kembali. Kita punya sisa waktu 15 menit lagi. Baik, insyaallah. Ya. Jadi begini Tengku, ini kan masalah kita, masalah Aceh ya. Ini juga harus jadi perhatian kita bahwa kelompok ekstremis itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak pungkiri bahwa kelompok itu ada dan mengancam persatuan umat sudah pasti. Tapi tentu saja bentuk-bentuk ekstrim di tengah-tengah masyarakat itu tidak satu. Ada berbagai jenis. Ada ekstrim dalam menolak mazhab, gitu kan? Anti mazhab. Ada yang fanatik mazhab, yang begitu kira-kira. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Iwan tadi, Pak, di Lekare. Ya, tafadhal Pak Iwan. Yang dimaksud dengan ini kaum ekstrim ini siapa yang difokuskan, orang Muslim kah atau orang non Muslim gitu kan? Ya. Itu saja. Ada yang lain? Bapak yang ke arah mana nih? Baik. Enggak, Bapak jawab aja biar saya lanjutin pertanyaannya. Enggak, langsung aja pertanyaan kedua dan seterusnya kita jawab sekaligus. Gitu. Jadi gini, kalau memang orang yang ekstrim ini Bapak jatuhin ke orang Islam, itu sama dengan kita udah memecah belah sendiri orang-orang Islam. Sedangkan kata Nabi, satu nyawa orang Islam itu sangat berharga dibandingkan dengan yang lain begitu. Jadi kalau memang ada yang masyarakat yang suka membunuh diri atau membunuh diri dengan orang-orang non-Muslim itu bukannya kelompok yang ekstrim, tapi
itu pemikiran orang yang bodoh, karena dia menafikan keturunan dari orang Muslim sendiri. Sedangkan kita harus memperbanyak keturunan orang Muslim biar bisa menguasai dunia. Gitu. Ya, baik. Kalau ekstrim ini adalah orang-orang kita juga, orang-orang Islam juga. Jadi jangan kita memecah belah orang-orang kita sendiri gitu. Jadi baik, itu saja udah aja yang melakukan bom bunuh diri itu orang yang pikiran pendek gitu. Ya, baik. Ya, itu saja. Baik. Jadi jangan ada istilah orang ekstrim itu untuk orang Muslim gitu. Kalau bisa kayak gitu, Pak. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang bertanya kurang setuju dengan istilah ekstremis bagi Muslim. Ini bagaimana nih Tengku menjelaskannya? Memang kalau bahasa Arab ekstrim itu artinya tataruf. Jadi istilah tataruf itu dibuat oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Oh, baik. Sebelum dijawab nanti kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.